إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim keluarga Arja Kusuma yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah Amin. pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita bersama keluarga Arja Kusuma dan seluruh para jamaah yang ikut bergabung pada kajian ini. Insya Allah kita akan membahas kajian pada kali ini adalah tentang keutamaan umrah di bulan Ramadan. Sebetulnya semua ibadah di bulan Ramadan itu utama. Tapi wabil khusus umrah itu memiliki sebuah kekhususan. Nah, yang akan kita uraikan bahasan dalam hal ini tentu saja seluruh ibadah kita di bulan Ramadan yang harus kita perbaiki sebaik-baiknya. Dan bahasan khususnya nanti adalah tentang bagaimana pelaksanaan umrah di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Yang pertama harus kita yakini, saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, bahwa di bulan Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Perbaiki amal ibadah kita, baik itu ibadah yang wajib, yakni saum kita, ibadah yang wajib tentang sholat kita, perbaiki sebaik-baiknya. Kualitas saum kita, jangan kita kotori dengan kata-kata yang tidak baik, dengan penglihatan, dengan hawa nafsu, dengan pikiran, dan semua yang buruk-buruk. Bagaimana lalu amal-amal ibadah kita yang sunnah? Mari kita tingkatkan sholat-sholat sunnah kita, dari yang rawatibnya, yang tahiyatul masjidnya, sholat malamnya, taraweh, tahajud, witir, duha. Kita perjaga, kita pertahankan. Kita tadarus Al-Quran, kita berzikir, kita berdoa. Intinya, di dalam bulan Ramadan ini, mari, ini waktu yang terbaik kita untuk menggapai rahmat Allah. Sebab di bulan Ramadan ini, Allah bukakan pintu-pintu rahmatnya. Maka siapa yang beramal ibadah dengan baik di bulan Ramadan ini, terus dawam istiqomah dan tetap dijaga, continue, tidak ditinggalkan dari awal Ramadan sampai nanti akhir Ramadan, insya Allah Allah akan ampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni baginya segala kesalahan dan dosa yang lalu. Dengan ampunan insya Allah rahmat Allah akan curahkan kepada kita. Dengan rahmatnya, kelak semoga kita akan meraih surganya. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, saya akan buka sebagai muqaddimah surat Al-Baqarah. Mari kita buka surat Al-Baqarah, surat 2, ayat 147 dan 148. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu min rabbika, fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Maka apabila sudah datang kebenaran, suatu perintah di dalam Al-Quran, suatu larangan dalam ayat Al-Quran, suatu perintah dalam Al-Hadis, berarti baik itu larangan, baik itu perintah, baik yang wajib maupun yang sunnah, datang dari Allah dan inilah kebenaran, yakini. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan kamu menjadi orang-orang yang ragu tentang kebenaran.
Dan Allah sudah tetapkan tiap-tiap kita memiliki kiblat. Kiblat kita adalah Baitullah, Masjidil Haram, di mana di sana adanya Ka'bah. Maka Allah katakan di ayat 148-nya, walikulli wijhatun huwa muwalliha. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Orang Nasara, orang Yahudi, kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Nabi Muhammad awalnya kiblatnya adalah Baitul Maqdis, tapi setelah beliau hijrah ke Madinah, kiblatnya adalah Mekah. Allah perintahkan. Maka Allah perintah kepada kita, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kamu selalu berbuat kebaikan dimanapun berada. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kamu berada, pasti Allah kelak akan mengumpulkan kamu semuanya. Kita orang Eropa, kita orang Asia, kita orang Amerika, kita orang Arab, kita orang Indonesia, kita orang Jepang, orang manapun, orang Rusia sekalipun. Siapapun kita, dimanapun kita berada, mari hadapkan kita kepada Allah. Berlomba-lomba berbuat kebaikan-kebaikan karena Allah. Karena dimanapun kita berada, nanti kita pasti akan dikumpulkan oleh Allah. Kapan? Di yaumil akhir, di padang mahsyar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah senantiasa maha kuasa atas segala sesuatu. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, perintah Allah kepada kita untuk kita selalu berlomba-lomba berbuat kebaikan. Sebab apa? Allah akan bukakan pintu rahmatnya jika kita senantiasa berlomba-lomba, bersungguh-sungguh untuk terus berbuat kebaikan. Dan di bulan Ramadan ini, mari kita bersemangat sepanjang Ramadan. Ibadah kita jaga, seluruh ibadah. Saum kita, sholat kita, yang wajib dan yang sunnah. Baca Quran, tadarus kita, tilawah, atau kita murojaah Al-Quran. Bahkan kita mungkin menghafal Al-Quran, mencoba mempelajari Quran. Berzikir, berdoa, beristighfar, bersedekah, semua kebaikan-kebaikan yang mampu kita lakukan sepanjang Ramadan. Mari kita lakukan. Dan terus kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Yang terpenting kita jaga seluruh amal ibadah kita sepanjang Ramadan. Yang kita harapkan supaya Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Lihat Sahih Muslim nomor hadis 2415. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tingkatkan amalmu dengan baik atau lebih dekatlah kepada kebaikan dan bergembiralah karena amal seseorang tiada dapat memasukkannya ke surga. Tanya para sahabat, amal Anda juga begitu ya Rasulullah? Jawab beliau, amalku juga begitu, tetapi Allah Ta'ala melimpahiku dengan rahmatnya. Dan ketahuilah bahwa amal yang paling disukai Allah Ta'ala ialah amal yang dikerjakan secara terus-menerus atau kontinu walaupun sedikit. Mohon maaf Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bisa saksikan di bulan Ramadan. Ada orang-orang giat ibadah Ramadan hanya di awal Ramadan. Ada orang-orang yang saum bahkan hanya di awal-awal, setelah itu ditinggalkan. Ada orang yang saum di bulan Ramadan, betul-betul saum. Pol sampai selesai, tapi tidak menjaga ibadah yang lain. Sholatnya sering diabaikan. Katakanlah sholat hanya yang wajib, tarawihnya sama sekali tidak dijalankan. Tahajudnya nggak dijalankan, sedekahnya nggak dijalankan. Dia tidak baca Quran, dia tidak berzikir, dia tidak berdoa. Seakan-akan Ramadan itu hanya puasa. Coba perhatikan hadis ini. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu wa abshiru. Saddidu, diperintahkan juga, tingkatkanlah amalmu dengan sebaik-baiknya. Saddidu, bersemangat, berlomba-lomba untuk terus-menerus berbuat baik.
Wa qaribu, lebih dekatkan dirimu kepada Allah, mendekatkan diri dengan kebaikan-kebaikan. Jadi perbanyak amal ibadah kita sepanjang Ramadan ini. Wa abshiru, dan bergembiralah. Fa innahu la yadkhilal jannata ahadan amaluhu. Karena sesungguhnya bergembiralah kalian, yang namanya masuk surga bukan karena banyak-banyaknya amal kalian. Bergembiralah, seseorang masuk surga bukan semata-mata karena amalmu. Qalu, maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah juga dengan Anda ya Rasulullah? Rasul, orang yang ibadahnya tidak ada yang bisa mengalahkan. Luar biasa, nggak ada yang bisa mengalahkan ibadahnya Rasul. Tapi Rasul mengatakan, masuk surga bukan karena amal ibadahku juga. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan Anda? Qala, beliau menjawab, wala ana. Ya, meskipun aku, bukan karena ibadahku yang menyebabkan aku masuk surga. Illa ayyataghammadani Allah minhu birahmatihi. Akan tetapi Allah telah melimpahkan untukku rahmatnya. Sehingga dengan itu aku selalu di dalam rahmat Allah. Maka dengan rahmat Allah itulah aku masuk surga. Wa'lamu, ketahuilah, anna ahabbal amal ilallah, sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah, yang paling disukai Allah adalah adwamuhu wa in qalla, amal ibadah seorang hamba yang dilakukan kontinu, terus menerus, meskipun sedikit. Tiap hari kita baca Quran, meskipun mungkin cuma 2 halaman, bahkan mungkin kita hanya sekedar membaca, katakanlah. Tapi kalau bisa tingkatkan lebih baik, kenapa tidak? Sholat kita sudah tarawih bagus, tapi kenapa tidak kita tingkatkan malam hari kita bangun untuk tahajud? Minimal 2 rakaat, 4 rakaat. Silakan semampu Anda. Kenapa kalau tidak kita mampu untuk menerjemahkan Quran? Kenapa nggak kita pelajari dengan terjemahan? Kenapa ketika kita mampu sedekah, kita tidak mau bersedekah tiap hari? Canangkan. Tiap hari, lakukan terus-menerus. Saddidu wa qaribu. Jadi sesungguhnya di bulan Ramadan ini, Allah menginginkan kita agar mari kita raih rahmat Allah. Dengan cara apa? Beribadah sepanjang Ramadan, continue. Terus, dawam dari awal sampai akhir, meskipun sedikit, jangan ditinggalkan. Jangan diabaikan. Subhanallah, subhanallah. Saudara seiman, Rasul orang yang ibadahnya paling baik. Beliau tetap mengatakan, bukan karena amal ibadahku yang menyebabkan aku masuk surga. Bagaimana cara Rasul ibadah malamnya? Coba Ibu buka berikutnya. Ukhti baca nomor berikutnya, 2416-nya. Dari Mughirah bin Syubah radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW pernah melakukan sholat sampai bengkak kedua tumit beliau. Lalu beliau ditanya orang, mengapa Anda memaksa diri begini, padahal Allah Ta'ala telah mengampuni segala dosa Anda, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Jawab Rasulullah, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba Allah yang tahu bersyukur? Ada yang bisa mengalahkan cara sholatnya Rasul? Ada yang bisa menandingi cara sholat malamnya Rasul? Pernah di antara kita sholat sampai kecapean, sampai bengkak-bengkak kaki kita? Tidak mungkin. Ini bukan karena amal ibadahnya Rasul masuk surga, karena rahmat Allah. Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridhoinya, mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla hatta tafahat qadamahu. Rasul suatu ketika sholat malam begitu panjang sholatnya. Lama berdiri beliau sampai kedua kaki beliau bengkak-bengkak. Tumit beliau bengkak. Saking lamanya beliau sholat. Lamanya beliau berdiri. Faqila lahu. Maka Mughirah bin Syu'bah ketika melihat Rasul kok sholat malam begitu panjang. Ditanya oleh Mughirah bin Syu'bah, atakallafu hada wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar? Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti ini? Ibadahmu begitu bagus, sampai sholat Anda begitu panjang, sampai lihat kedua tumit Anda bengkak begitu.
Bukankah engkau telah dijamin oleh Allah mendapat ampunan dari kesalahan dan dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Kenapa sampai memaksakan demikian ya Rasulullah? Subhanallah. Apa jawaban Rasul? Beliau menjawab dengan sangat yang nikmat sekali jawabannya. Begitu indah jawaban beliau. Qala, beliau menjawab, afala akunu abdan syakura? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Mari banyak-banyak bersyukur. Dengan cara apa? Tingkatkan amal ibadah kita. Perbaiki amal ibadah kita. Lebih dekat lagi kepada kebaikan. Fastabiqul khairat. Mari kita lakukan itu sepanjang Ramadan. Insya Allah pintu rahmat Allah akan buka. Pintu langit Allah akan buka. Pintu surga Allah akan buka. Untuk siapa? Orang yang benar-benar sepanjang Ramadan ini ditawari oleh Allah, dibuka pintu rahmat, kita buka pintu rahmat Allah. Ditawari oleh Allah, dibuka pintu langit, mari kita buka pintu langit Allah. Karena rahmat Allah, Allah akan turunkan dari langitnya Allah. Maka sepanjang Ramadan dibuka pintu langit, sepanjang Ramadan dibuka pintu rahmat, dibuka ampunan. Dengan itu Allah buka surga untuk orang yang benar-benar sepanjang Ramadan dawam, continue, istiqamah, beribadah dari awal sampai akhir. Ukhti, silakan buka hadis nomor 1040 Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila Ramadan telah datang, maka dibukakan pintu rahmat, dikunci neraka jahanam dan dirantai semua setan. Satu hadis yang sebelumnya, Ukhti, nomor 39-nya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila Ramadan telah datang, maka dibukakan pintu surga, dikunci pintu neraka dan dibelenggu semua setan. Saya akan ilustrasikan hadis ini dengan sebuah ilustrasi dalam kehidupan nyata. Atau Ukhti, maaf, tambahkan satu hadis dulu, 933 Bukhari. Bentar, Ustaz. 933 Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba bulan Ramadan, dibukakan pintu langit, dikunci pintu neraka dan dibelenggu semua syaitan. Coba kita perhatikan, 3 hadis ini dengan makna yang sedikit berbeda-beda. Yang pertama, idza jaa Ramadan futihat abwabur rahmah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Apabila telah memasuki Ramadan, dibuka pintu rahmat, dikunci pintu neraka jahanam, diikat erat-erat, dirantai semua setan. Lafaz yang sebelumnya tadi, idza dakhala Ramadan, apabila telah datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, ghuliqat abwabun nar, dikunci semua pintu-pintu neraka, wasufidati syayatin, dibelenggu setan-setan. Dalam lafaz Imam Bukhari, idza kana Ramadan, apabila telah memasuki bulan Ramadan, futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Ghuliqat abwabu jahannam, dikunci pintu-pintu jahanam. Wasulsilati syayatin, dirantai, diikat, dibelenggu semua setan-setan. Saya uraikan sedikit tentang ini. Mohon maaf, umat Indonesia, orang Indonesia, saya yakin udah rindu sekali bisa umroh ke Baitullah. Yang haji tertunda 2 tahun. Yang harusnya sudah berangkat 2 tahun yang lalu, tertunda. Semoga tahun ini orang-orang yang berhaji boleh berangkat untuk haji insya Allah. Maka dikatakan, wahai penduduk Indonesia, pintu Mekah telah dibuka. Pintu Masjidil Haram telah dibuka. Silahkan masuk.
Di bulan Ramadan ini pintu Masjidil Haram sudah dibuka. Silakan Anda memasukinya. Silakan Anda umroh. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah hanya gembira dan senang bahwa pintu Masjidil Haram sudah dibuka? Pintu kota Mekah telah dibuka? Sehingga mereka boleh umroh, telah bebas untuk umroh? Kita gembira dengan dibukanya Masjidil Haram. Berarti kita boleh umroh. Tapi sekarang kita harus bagaimana caranya kita bisa umroh ke Masjidil Haram. Ngumpulin uang. Belajar manasik umroh dengan benar. Belajar ilmunya agar kalau sudah terkumpul uang, saya bisa umroh dengan baik dan benar, mengikuti tata cara manasiknya Rasul. Khudhu anni manasikakum. Ambillah kamu ketika manasik, baik itu berumroh, baik itu berhaji, berarti tawaf, sa'i, ikuti tata caranya Rasul. Anda akan sampai di sana dibuka, silakan masuk. Saudaraku seiman, bulan Ramadan surga dibuka oleh Allah. Neraka dikunci oleh Allah. Pintu rahmat dibuka, pintu langit dibuka. Kita nggak perlu memikirkan tentang gimana Allah buka pintu langit, gimana Allah buka pintu rahmat, gimana Allah buka surga. Kalau gitu surga sudah ada penghuninya sekarang, sudah ada belum? Kalau dibuka berarti sudah ada surga. Nggak usah tanya seperti itu. Yang kita lakukan adalah bagaimana caranya sepanjang Ramadan kita bisa membuka pintu langitnya Allah. Bagaimana caranya sepanjang Ramadan kita bisa membuka pintu rahmat Allah agar kelak nanti di yaumil akhir saya bisa memasuki surganya Allah. Kenapa? Karena kita masuk surga nggak sekarang, Bapak Ibu. Kita masuk surga nggak sekarang, meskipun sudah dibuka surga. Kita terhindar dari neraka nggak sekarang, meskipun dikunci neraka. Maka Allah buka pintu surga, maknanya Allah mudahkan seluruh amal ibadah di bulan Ramadan menjadi sarana untuk membuka rahmat Allah, membuka pintu langit Allah, agar kelak ketika kita menemui Allah di yaumil akhir, masuk surga. Salah satu kegembiraan karena amal ibadah kita di bulan Ramadan. Berarti mari kita jaga ibadah kita sepanjang Ramadan. Pesan Rasul tadi di Sahih Muslim 2415, saddidu wa qaribu wa abshiru. Bergembiralah kamu, tetapi sebelum bergembira, bersungguh-sungguhlah, tingkatkan ibadahmu, makin dekat dengan kebaikan. Ini kita yang harus lakukan sepanjang Ramadan. Agar Anda bisa dapat rahmat Allah, nanti dibuka pintu surga di yaumil akhir, disitulah Allah dekatkan orang yang beriman dan bertakwa. Allah akan bawa sebagai rombongan penghuni surga. Surat 39, ayat ke-73. Surat 39, surat Az-Zumar, ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan dikatakanlah kepada orang-orang yang bertakwa, yakni dibawa kepada orang-orang yang bertakwa itu berombong-rombongan. Menuju kemana? Ilal jannata zumara. Menuju ke surga berombong-rombongan. Rombongan calon penghuni surga. Subhanallah. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sehingga ketika mereka sudah mendatangi surga dan sudah sampai di hadapan surga, maka dibukalah oleh Allah pintu-pintu surga itu. Futihat abwabuha. Nanti dibuka saat kita ketemu Allah di yaumil akhir. Sekarang dibuka itu maknanya adalah mari kita buka pintu surga dengan amalan kita yang kita lakukan continue, dawam, jaga sepanjang Ramadan. Jangan disia-siakan. Kalau itu kita lakukan, nanti di yaumil akhir dipanggil oleh Allah, dikumpulkan berombong-rombongan masuk surga. Maka ketika telah dibuka pintu-pintu surga itu, penjaga-penjaga surga mengatakan, wa qala lahum khazanatuha.
Dikatakanlah kepada mereka, rombongan-rombongan penghuni surga itu, silahkan kamu memasuki pintu surga ini, wahai para penghuni surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat sejahtera atasmu. Kamu akan memasuki surga dan kamu tinggal di dalam surga kekal selama-lamanya. Jadi kapan kita bisa masuk surga, saudara sekalian? Nanti kalau sudah di yaumil akhir. Meskipun surga sudah Allah buka di bulan Ramadan ini, tetap Anda masuknya nanti di yaumil akhir. Jadi kita nggak perlu mempertanyakan tentang surga dibuka atau tidak, gimana isinya sudah ada atau belum, nggak perlu. Yang penting sekarang kita, bagaimana sepanjang Ramadan, kita beramal tadi, saddidu wa qaribu wa abashiru, bersemangat, bersungguh-sungguh, berlomba-lomba, lebih dekatlah menuju kepada kebaikan-kebaikan, untuk kita bisa membuka pintu langit, membuka pintu rahmat Allah, dengan demikian pintu surga terbuka. Ini yang harus kita lakukan, saudara sekalian. Maka mari jaga saum kita. Jangan sekedar asal saya saum. Jangan. Coba kita buka Sahih Bukhari 935. Sahih Bukhari 935. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuk anak Adam itu sendiri, melainkan puasa. Sesungguhnya puasa itu bagiku dan aku membalasi puasanya itu. Puasa itu bagaikan perisai. Maka apabila seseorang kamu berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan pula berkata kasar. Jika seseorang mencacinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan ini, aku ini puasa, demi Allah, yang diri Muhammad berada dalam genggamannya. Sesungguhnya bau busuk mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Bagi orang yang puasa ada dua kegembiraan. Yang menggembirakannya, apabila ia berbuka ia gembira, dan apabila ia menemui Tuhannya ia gembira dengan puasanya. Kenapa? Ketika menemui Allah gembira dengan puasanya. Karena dibuka pintu surga. Sekarang kita buka pintu surga. Bukan kita cari pintu surganya, kita lihat pintu surga terbuka. Dengan membuka pintu rahmat Allah. Dengan membuka pintu langit Allah. Bersemangat dalam beribadah. Seluruh ibadah yang kita lakukan sepanjang Ramadan. Ini dia Rasul mengatakan. Qala Allah Ta'ala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal-amal anak Adam itu untuknya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa'annahu li, puasanya anak Adam itu untukku. Wa ana ajzi bihi, aku yang langsung membalas puasanya. Kenapa kok Allah mengatakan seperti ini? Mungkin bertanya, Ustadz, bukankah semua amal itu untuk kita? Salat untuk kita, puasa untuk kita, zakat untuk kita, sedekah untuk kita, haji untuk kita. Kenapa Allah katakan puasa saja yang untuk Allah, sementara yang lain untuk kita? Maksudnya begini, Ibu, Bapak, puasa ibadah di bulan Ramadan, itu adalah ibadah yang sempurna, seluruh ibadah dijalankan. Orang sholat cuma gerakan, lisan, gerak, zikir, doa. Sampai situ. Nggak butuh materi, nggak butuh duit. Sementara orang haji butuh materi, butuh duit, bergerak dengan tubuh, dia juga sholat, dia juga ibadah, tapi tidak ada saum di sana. Tidak ada saum. Orang haji nggak ada saum. Bahkan lagi wukuf di Arafah, jangan saum. Kecuali orang yang nggak mampu hewan kurban. Wajib saum di sana 3 hari. Nanti disempurnakan di tanah air. Coba lihat bulan Ramadan. Rukun Islam semuanya dijalankan. Tentu kecuali haji karena satu kali seumur hidup. Salat dijalankan, bahkan ditambah yang sunnah. Saum dijalankan. Dijaga bukan cuma lapar dan haus. Semuanya dijalankan. Sedekahnya dijalankan. Zikirnya, doanya, istighfarnya, baca Qur'annya, semua kebaikan. Makan sahur, berbuka, bahkan di bulan Ramadan, satu-satunya bulan yang tidak ada di hari yang lain, di bulan yang lain, dia hanya ada di Ramadan. Malam Qadar.
itulah Ramadan. Maka orang yang beribadah di bulan Ramadan, kata Rasulullah, ini khusus untuk Allah. Kalau saumnya benar. Jadi yang dimaksud saum untukku adalah ibadah saummu itu semata-mata lakukan karena Allah, ikuti aturan Allah, dan jangan hanya sekedar puasa, nahan lapar dan haus. Tapi ikuti aturan Allah, nanti Allah yang akan langsung menilai puasa Anda. Benar atau tidak. Maka Allah mengatakan, asyamu junnatun. Siapa yang puasa di bulan Ramadan ini dan betul-betul puasa dengan sempurna, puasamu menjadi tameng, menjadi dinding, yakni tameng dinding dari api neraka. Maka dikunci pintu neraka di bulan Ramadan. Ada tamengnya di sana. Dengan cara apa? Anda tinggalkan seluruh perbuatan maksiat, kesalahan, dosa-dosa. Maka saum junnat akan menjadi tameng pembatas. Seseorang terhindar dari neraka. Caranya bagaimana? Wa idza kana yaumus shaim ahadikum fala yarfus. Kalau kamu lagi puasa, jangan rofas. Apa itu rofas? Berkata-kata porno, kata-kata yang jorok, mengandung birahi, berhubungan sampai puncaknya berhubungan suami istri. Maka itu tidak boleh. Wala yaskhab, jangan menghina, jangan mencela. Berarti harus jaga lisan. Jangan sembarangan berkata. Bahkan sampai dikatakan fa in sabahu ahadun au qatalahu falyakul innimruun shaim. Jika salah seorang di antara kamu dihina, salah seorang di antara kamu dicaci, diserang, dipukul, disakiti, jangan membalas, jangan membalas. Cuman satu perintahnya, katakan innimruun shaim, maaf aku sedang puasa. Inilah kenapa dikatakan puasa hanya aku. Aku yang membalas, kata Allah. Karena orang puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus. Sampai mengendalikan hawa nafsu marah. Coba bayangkan Bapak Ibu lagi puasa, dihina orang, dicela orang, disakiti orang, apa yang paling enak? Balas mencaci atau memaafkan? Saya yakin rata-rata tingkatan seperti kita balas. Tapi Allah katakan apa di sini dalam hadis qudsi ini? Jika ada orang mencaci kamu, jika ada orang menyerang kamu, menyakiti kamu, bahkan memukul kamu, jangan dibalas, maafkan. Katakan, ini mru'us shaim, aku sedang puasa. Jika Anda mampu puasa seperti ini, jaga seluruhnya, dan perbuatan amal baik ditingkatkan, dijamin pintu langit dibuka, pintu rahmat dibuka, ampunan Allah berikan, nanti di yaumil akhir pintu surga dibuka lebar-lebar. Subhanallah. Dan mohon maaf saudara sekalian, banyak umat Islam yang tidak menyadari itu. Seakan-akan yang namanya saum di bulan Ramadan ya sudah saum. Hanya menahan lapar dan haus. Ternyata kata hadis ini tidak. Maka orang yang saumnya betul-betul dijaga, Rasul sampai bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad ini di genggaman Allah. La khulfu famis saim, orang-orang yang sedang berpuasa, lalu bau mulutnya begitu bau, begitu busuk. Bau busuk mulut orang yang bersaum, atyabu indallah, di sisi Allah itu lebih harum. Jadi di sisi manusia, bau mulut orang yang puasa itu busuk. Baunya luar biasa bau. Tapi di sisi Allah lebih harum. Bahkan lebih harum dari apa? Mirrihil misk, dari minyak kasturi. Maka orang yang saumnya benar-benar dijaga, ibadah sepanjang saumnya dijaga, Allah berjanji. Lisaimin farhatan. Orang yang berpuasa akan dapat dua kegembiraan. Satu, kegembiraan, yafrahuhuma ida apara fariha. Ketika dia makan dan minum dijaga dari subuh sampai maghrib, dia lapar dan haus, begitu berbuka, gembira karena mampu sampai selesai saumnya dan bergembira karena bisa berbuka, menikmati hidangannya. Gembira dalam hal duniawi, halal, boleh di dunia. Tapi ternyata ada gembira yang kedua, dan ini kegembiraan yang tiada taranya. Fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, yaitu kegembiraan yang kedua, gembira kalau menemui Allah nanti di yaumil akhir, maka dia akan bergembira karena puasanya. Kenapa? Karena tadi dipersilahkan masuk ke dalam surga
rombongan itu dibawa, digiring menuju surga, dan didekatkan pintu surga, dipersilahkan masuk. Semoga uraian singkat tentang bagaimana ibadah kita di bulan Ramadan ini kita bisa jaga sebaik-baiknya, agar insya Allah kita mampu menjalankan ibadah sepanjang Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan ingat tadi, jangan dirusak dengan kata-kata kotor, caci maki, hina, dan seterusnya. Maka supaya jangan rusak, mari kita jaga. Di samping amal ibadah kita tingkatkan, ini nih, akhlak kita jaga. Termasuk dari mulut kita, dari penglihatan dan pendengaran kita, akal, pikiran, dan hati nurani kita, mari kita jaga. Insya Allah, Raum kita, Ramadan kita, akan dilimpahkan oleh Allah rahmat dan barokah. Ukti buka 930-40 Bukhari. Dari Sahal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Baik. Sebelumnya 934-nya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan amal jahat, maka Allah tidak perlu kepadanya ia meninggalkan makan dan minum. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang sedang puasa, dia nahan lapar dan haus, nggak makan, nggak minum sejak subuh sampai maghrib, tapi perkataan dustanya nggak dijaga, mulut kotor ngomongnya jorok nggak dijaga, perbuatan jahilnya, perbuatan bodohnya nggak dijaga, maka puasa tinggal puasa, dia lapar dan haus, falaisa lillahi hajah. Allah tidak memiliki kebutuhan akan orang yang meninggalkan makan dan minum. Puasanya nol, nggak dapat apa-apa. Maka agar pintu rahmat Allah terbuka, pintu langit Allah terbuka, mari senantiasa taati Allah, taati Rasul dalam segala ibadah kita sepanjang Ramadan khususnya. Mari lakukan dengan mentaati Allah, mentaati Rasul, jalankan yang wajib, jalankan yang sunnah, ikuti aturan. Insya Allah pintu rahmat Allah berikan kepada kita. Dibuka dan rahmat Allah memberikan kepada kita. Surat Ali Imran, surat 3, 132. Wa ati'ullah war rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Taati Allah, taati Rasul. Kalau kamu taat betul-betul, la'allakum turhamun, maka kamu akan mendapatkan rahmat. Siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah, mari taati Allah, mari taati Rasul. Berarti ikuti segala aturan Allah, ikuti segala aturan Rasul, jangan mendustakan aturan Allah dan Rasul. Jangan Anda mengabaikan ayat-ayat Allah. Jangan Anda sombong, ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Baik itu perintah Allah, perintah Rasul, yang wajib, yang sunnah, larangan Allah, larangan Rasul. Mari kita taati. Jika Anda melanggar aturan Allah dan Rasul, berarti Anda mengingkari ayat Allah, mendustakan ayat Allah, Anda sombong terhadap ayat-ayat Allah. Jangan harap Anda dapat rahmat, karena pintu langit nggak akan dibuka. Padahal Ramadan dibuka pintu langit, dibuka pintu rahmat. Silakan kita buka kembali Al-A'raf surat 7 ayat 40. Surat 40, surat 7 Al-A'raf ayat 140. Ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina kadzdzabu biayatina." Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Perintah Allah diabaikan, giliran larangan Allah dilanggar. Perintah Rasul diabaikan, yang nggak diperintahkan Rasul malah dijalankan. Orang ini dusta terhadap ayat-ayat Allah, terhadap ketaatan pada Allah dan Rasul. Siapa mereka? Wastakbaru anha. Itulah orang-orang yang menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Apakah dibuka pintu rahmat? Tidak mungkin. Dibuka pintu-pintu ampunan? Tidak mungkin. Maka dikatakan, la tufattahu lahum abwabus sama
wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang itu tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Mereka tidak pernah akan masuk surga kecuali onta bisa masuk melalui lubang jarum. Kalau onta nggak bisa masuk lubang jarum, nggak bisa masuk surga, pasti harus ke neraka dulu. Mungkinkah ada onta bisa masuk lewat lubang jarum? Mustahil. Jadi orang yang mendustakan ayat Allah, yang mengingkari ayat Allah, sombong terhadap ayat Allah, berarti tidak mentaati Allah dan Rasul. Meskipun di bulan Ramadan dibuka pintu langit, Allah nggak akan bukakan pintu langit untuk orang itu. Di bulan Ramadan dibuka pintu rahmat, Allah tidak akan berikan rahmat kepada orang itu. Di bulan Ramadan dibuka pintu surga, dikunci neraka. Kelak mereka tidak pernah akan bisa masuk surga, kecuali kalau onta bisa masuk lubang jarum, berarti tempatnya pasti neraka. Wa kadzalika najzil mujrimin. Itulah balasan bagi orang-orang yang senantiasa berbuat durhaka, berbuat kejahatan, berbuat kesalahan dan dosa, bertubi-tubi. Mari Bapak Ibu, Ramadan saatnya kita tingkatkan amal ibadah kita, banyak-banyak mohon ampun, dan ada satu ibadah yang sangat utama di bulan Ramadan bagi yang mampu secara materi. Apa itu? Umrah di bulan Ramadan. Umrah itu ada bulan-bulan yang memiliki keutamaan. Di antaranya Rasul sepanjang hidup beliau berumrah 4 kali. Semua yang Rasul lakukan itu bulan Zulqa'dah. Tapi Rasul menyebut umrah di bulan Ramadan itu lebih baik. Nilainya. Coba kita buka hadisnya. Silakan Ukhti buka hadis Muslim 1212. Bismillahirrahmanirrahim. 1200. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan umrah 4 kali. Semuanya itu dikerjakan beliau di bulan Zulqa'dah selain yang dikerjakannya bersama-sama dengan haji, yaitu umrah yang dilakukan beliau dari Hudaybiyah. Ketika berlakunya perdamaian Hudaybiyah dalam bulan Zulqa'dah dan umroh tahun sesudah itu juga dalam bulan Zulqa'dah. Dan umroh yang dilakukan beliau dari Ji'ranah ketika membagikan harta rampasan perang Hunain juga di bulan Zulqa'dah. Dan sesudah itu umroh yang dilakukan beliau sama-sama dengan haji. Jadi Rasulullah SAW melakukan umroh sepanjang hidupnya 4 kali. 3 kali umroh sunnah, semua dilakukan di bulan Zulqa'dah. Apa itu? Umroh beliau pertama di saat terjadi perjanjian Hudaybiyah. Sekitar tahun 5 Hijriah. Setelah beliau hijrah. Lalu tahun berikutnya ketika Rasulullah SAW melaksanakan apa? Yakni ketika Rasulullah SAW sebelum terjadinya Fatu Mekah, itu pun Rasulullah melaksanakannya di bulan Zulqa'dah. Dan beliau tentukan itu dari Ji'ranah. Lalu Rasulullah SAW melakukan yang ketiga, yakni di saat Rasulullah SAW melaksanakan Fatu Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Setelah terjadi Fatu Mekah, terjadilah peperangan Hunain. Setelah perang Hunain dimenangkan oleh umat Islam, Rasul balik lagi ke Mekah, membagi rampasan perang Hunain. Lalu beliau mengambil miqat di Ji'ranah. Beliau kemudian tawaf, beliau kemudian sa'i, beliau umrah sunnah 3 kali. Tahun berikutnya, tahun 9 Hijriah, Rasul melaksanakan umrah juga di bulan Zulqa'dah, tapi berbarengan dengan umrahnya haji. Jadi umrah wajib, yang 3 kali umrah sunnah, yang 1 kali umrah wajib. Inilah yang dilakukan Rasul. Semua umrah itu dilakukan di bulan Zulqa'dah. Akan tetapi Bapak Ibu, ketika kita di waktu-waktu normal yang telah lalu, pemerintah Arab Saudi tidak mengizinkan umrah sunnah di bulan Zulqa'dah.
Kenapa? Karena bulan itu sudah bulan haji. Kalau sampai umroh tetap dibuka, pasti penuh sesak, nggak mungkin. Maka sejak akhir Ramadan, tanggal 1 Syawal, itu nggak pernah dibuka umroh sunnah. Semuanya adalah orang haji. Sekarang kondisi berbeda. Pemerintah Arab Saudi justru membuka. Setelah Ramadan nanti ada Syawal, nanti ada Zulqa'dah. Sebelum Zulhijjah, Arab Saudi masih boleh membuka keran untuk umroh di bulan-bulan haji. Yakni di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah. Diperbolehkan. Maka ada orang Indonesia yang nanti Syawal pada berangkat, Zulqa'dah juga pada berangkat. Meskipun itu bukan untuk haji, hanya khusus untuk umroh. Tapi nanti begitu pertengahan Zulqa'dah, stop. Karena itu nanti masuk gelombang pertama orang haji. Karena haji orang Indonesia sampai 40 hari. Maka saat itu umrohnya bukan umroh sunnah. Umroh untuk haji. Sekarang, bagaimana dengan umroh di bulan Ramadan? Inilah memiliki nilai keutamaan tersendiri. Coba bukti buka hadis berikutnya, 1213-nya. Bagaimana Rasul mengatakan tentang umroh, keutamaan umroh di bulan Ramadan? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW pernah menanya seorang wanita Ansyar bernama Ummu Sinan. Katanya, apa keberatanmu untuk pergi haji bersama-sama dengan kami? Jawab wanita itu, kami hanya mempunyai 2 ekor unta. Yang satu dipakai suamiku pergi haji bersama anaknya, sedangkan yang satu lagi dipakai pembantu kami untuk menyiram kebun. Sabda Nabi SAW, kalau begitu umrohlah. Nanti di bulan Ramadan nilainya sama dengan haji bersamaku. Subhanallah. Inilah keutamaan umroh di bulan Ramadan. Kasusnya terjadi di saat mau haji wada. Di saat mau haji wada, Rasulullah SAW bersabda kepada seorang wanita Ansar yang bernama Ummu Sinan. Ma mana'aka an takuni hajjati ma'ana? Wahai Ummu Sinan, apa yang menghalangi kamu? Kenapa kamu tidak mau berhaji bersama kami sekarang ini? Qalat, maka Ummu Sinan berkata, kenapa? Nabihani kana li abi fulanin zawjiha hajjan huwa wabnuhu ala ahadihima. Ya Rasulullah, suamiku cuma punya 2 kendaraan, cuma punya 2 onta. Yang satu onta digunakan suamiku dan anak laki-lakiku pergi haji. Satu onta satunya aku mau pakai untuk haji, tapi dipakai pelayanku untuk mengairi kebun, untuk mengurus kebun. Maka Rasulullah SAW mengatakan, faqala fa umratun fi Ramadan. Kalau begitu, wahai Ummu Sinan, nanti kalau ada masuk bulan Ramadan, umrohlah kamu di bulan Ramadan. Taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i. Nilai umroh di bulan Ramadan itu setara seperti haji bersamaku. Subhanallah. Bapak Ibu, saudara-saudara seiman, yang semoga dirahmati Allah, yang qadarullah dilapangkan oleh Allah rizki, dan berniat hendak umroh di bulan Ramadan, berbahagialah. Anda akan mendapatkan pahala seperti haji bersama Rasul. Bayangkan Bapak Ibu. Mendapat pahala seperti haji bersama Rasul. Betapa mulia. Saya bersarankan kepada para jamaah siapapun yang akan berangkat umroh di bulan Ramadan, apakah di awal Ramadan, apakah di tengah Ramadan, apakah ambil program terakhir i'tikaf Ramadan, silakan. Yang terpenting jaga amal ibadah Ramadan di Mekah dengan di tanah air secara umum sama. Bedanya apa? Orang-orang yang berumroh memiliki kelebihan khusus, memiliki kelebihan tersendiri. Apa kelebihannya? Mereka bisa ibadah di bulan Ramadan di 2 tempat masjid yang di situ luar biasa. Masjid yang tidak ada yang bisa mengalahkan nilai keutamaannya. Nggak ada yang bisa mengalahkan. 2 masjid ini nggak ada yang bisa mengalahkan. 3 masjid yang utama di dunia adalah Mekah, Madinah, Palestina.
Tapi dua masjid yang lebih utama dari Palestina adalah Mekah dan Madinah. Ingat, dahulu Palestina kiblatnya umat Islam. Tapi setelah dipindah kiblatnya ke Mekah, maka Palestina bukan kiblat lagi. Tapi termasuk masjid yang diutamakan. Coba lihat hadisnya, Ukhti, Sahih Muslim 1314. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan susah-susah melakukan perjalanan jauh melainkan untuk mengunjungi 3 masjid, yaitu masjidku ini, yaitu Masjid Madinah, Masjidil Haram di Mekah, dan Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina." Inilah 3 masjid yang utama. Tetapi dari 3 masjid ini yang lebih utama lagi cuma 2. Masjidil Haram Mekah, Masjidil Haram Nabawi Madinah. Bagaimana keutamanya di sana? Ukhti naik ke hadis sebelumnya 1313. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram." Jadi gimana maksudnya ini? Salatu fi masjidi, salat di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Hada, Masjid Nabawi ini khairum minal fi salatin fi ghairi minal masjid. Lebih baik dari seluruh salat di masjid yang lain 1000 kali. Illal Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Secara lengkap coba Ukhti buka di hadis nomor 800 Bulughul Maram. Hadis nomor 800 Bulughul Maram. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban lebih lengkap riwayatnya. Dari Ibnu Zubair, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Sekali sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram. Dan sekali sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100 kali sholat di masjidku ini." Baik, saya buatkan ilustrasinya begini. Katakanlah ini kita sedang berada di Nabawi. Kita sekarang berada di Madinah. Rasul mengatakan begini, sholatmu di masjidku ini, di Masjid Madinah, di Nabawi, itu lebih baik 1000 kali lipat dibandingkan sholat seluruh masjid di dunia. Seluruh masjid di dunia cuma dapat pahala 1. Kalau di Masjid Nabawi dapat 1000 pahala. Luar biasa di sini. Itulah keuntungan orang-orang yang berumroh. Kecuali sholat di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih baik 100 kali dibandingkan masjidku. Kalau gitu, di Masjidil Haram berapa kali nilainya? 100.000 kali lebih baik dari masjid kita dimanapun berada. 100.000 kali lebih baik dibandingkan sholat kita di tanah air. Kalau di Masjid Nabawi, keutamaannya 1000 kali lebih baik daripada di tanah air kita. Kalau di Masjidil Haram, lebih baik 100 kali dari Nabawi. 1 di Nabawi, 100 di Masjidil Haram. Sekarang kalau di Masjidil Haram dibandingkan masjid kita di tanah air, 100.000 kali. Beruntunglah wahai saudaraku sekalian yang diberikan rezeki oleh Allah dan mampu berumroh di bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan rahmatan. Dibuka pintu langit, dibuka pintu rahmat, dibuka pintu ampunan. Anda bisa mengunjungi Baitullah, Masjid Nabawi. Nilai ibadahnya luar biasa. Maka jangan sia-siakan selama Anda di sana. Ibadahnya sama dengan di negara kita. Baca Qur'annya sama, sholatnya sama, ibadah zikirnya, dosa sama, semuanya sama. Cuman memiliki keutamaan nilai yang lebih baik lagi. 1000 kali lebih baik ketika di Masjid Nabawi, 100.000 kali lebih baik ketika di Masjidil Haram. Jangan sia-siakan Anda iktikaf di Masjidil Haram. Semampu Anda. Malam hari pada sholat isya, silakan. Misalkan tarawih di sana, terus iktikaf sampai menjelang waktu sahur, berzikir, berdoa, mampu, monggo. Tapi jangan dipaksakan.
Atau silahkan nanti setelah dini hari ikut tarawih yang jam 2 dini hari sampai menjelang sahur, sambil itikaf sebelumnya datang lebih awal, baca Quran, zikir, subhanallah, nilainya luar biasa. Inilah keutamaan orang-orang yang bisa berumroh di bulan Ramadan, di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, subhanallah. Tapi jangan lupa, di saat umroh, ikutilah tata cara umroh Rasulullah SAW. Saudaraku seiman, ketika Rasul umroh, umroh itu cuma terdiri dari 2 amal ibadah. 1 tawaf di Baitullah, 1 sa'i Safa Marwah, udah cukup. Tapi diawali dengan apa? Niat. Di mana niat itu harus dibarengi dengan berpakaian ihram. Insya Allah sekarang itu rata-rata orang Indonesia tidak mengambil ihram di pesawat. Kenapa? Karena sekarang banyak yang tujuan utamanya Madinah dulu. Meskipun singgah di Mekah. Tapi tujuan utamanya Madinah. Berarti kapan nanti ngambil mikotnya? Ngambil mikotnya dari Madinah. Di mana mikotnya Madinah? Bir Ali atau Zal Khulaifah. Aman kalau begitu. Beda kalau tujuannya langsung Mekah, insya Allah harus di atas, di Kornal Manazil. Karena itulah tempat mikot yang sudah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya. Ukti buka hadis 743 di Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi telah menetapkan mikotnya penduduk Madinah adalah Zulhulaifah. Mikotnya penduduk Syam adalah Juhfah. Mikotnya penduduk Najd adalah Karnul Manazil. Dan mikotnya penduduk Yaman adalah Yalamlam. Mikot-mikot itu untuk mereka dari negeri-negeri tersebut dan mereka yang melewatinya dari negeri-negeri lain yang ingin menunaikan haji atau umroh. Adapun bagi orang yang lebih dekat dari itu, maka mikotnya dari mana ia berangkat, sehingga penduduk Mekah memulai mikotnya dari Mekah atau muttafaq alaih. Disinilah tempat yang sudah ditetapkan. Nggak boleh keluar dari mikot ini. Penduduk Mekah, Madinah, Rasul sudah tetapkan. Namanya adalah, sering kita sebut sekarang itu Bir Ali. Padahal namanya adalah Zulhulaifah. Tapi tidak masalah, Bir Ali, karena memang di sana ada Biar Ali, sumurnya Ali. Nama tempatnya adalah Zulhulaifah. Untuk ahli Syam, maka tempatnya adalah di Juhfah. Untuk ahli Najd adalah Kornal Manazil. Untuk orang Yaman adalah Yalamlam. Biasanya orang Indonesia kalau pesawatnya langsung ke Mekah, menuju ke Mekah dan akan tujuan utamanya Mekah, Jeddah, kalau datangnya langsung dari Indonesia, dia akan melewati tempat yang namanya Najd. Dan dia mikotnya di atas Yalamlam. Di atas Kornal Manazil. Tapi ketika melalui, kadang transit dulu di Dubai, kadang transit, maka dia akan melalui Yaman. Maka dia adalah Yalamlam. Berarti apa? Di atas pesawat. Kalau tujuan utamanya Mekah lebih dulu. Tapi sekarang ini kebanyakan umrohnya orang Indonesia tujuan utamanya Madinah dulu. Baru nanti dari Madinah menuju ke Mekah. Maka di mana mikotnya? Di Bir Ali, di Zulhulaifah, bebas. Bagaimana tata cara umrohnya? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Rasul mencontohkan cara umroh itu singkat, padat, jelas, nggak macem-macem. Nggak banyak-banyak aturan. Nggak ada doa tertentu, putaran sekian, doa ini, dzikir ini, nggak ada. Bebas. Mana yang Anda hafal? Nggak perlu megang buku, lalu doa sambil ini. Nggak perlu. Apa yang Anda hafal, sudah. Kalau perlu bahkan Anda punya headset, Anda punya dzikir-dzikir, Anda setel sambil ikutin dzikir itu. Bismillah, nggak ada masalah. Baik itu di saat Anda tawaf, baik itu di saat Anda sa'i, kecuali di tempat-tempat tertentu yang memang Rasul perintahkan demikian. Saya akan ceritakan secara ringkas cara umroh yang benar sesuai dengan contoh Rasul dan yang tidak banyak macam-macamnya. Nanti bisa dibuka di kitab Bulughul Maram nomor hadis 763. Agak panjang hadis itu. Tapi di halaman lembaran pertama itu bercerita tentang umroh. Karena orang haji pasti umroh dulu. Bagaimana caranya? Sunnahnya adalah mandi.
seperti mandi janabah. Setelah mandi janabah, berarti bapak-bapak nanti di Mekah, di Madinah, di hotel mandi sebersih-bersihnya, mandi janabah seluruhnya basah. Setelah itu pakai pakaian ihram. Boleh dari Masjidil Haram, boleh dari hotel, silahkan. Lalu setelah itu sudah sempurna pakai, kadang-kadang masuk waktu duhur dulu, sholat duhur ke Masjidil Nabawi, pakai pakaian ihram, nggak ada masalah. Yang penting belum berikhram. Kapan berikhram? Ketika berangkat menuju ke Dzul Hulaifah. Di sana ada Masjid Bir Ali, di sana ada Masjid Ihram. Yang belum sempat pakai ihram, di sana pakai ihramnya boleh. Setelah itu, kalau sampai di masjid, sholatlah tahiyatul masjid di sana. Tapi tidak ada tuntunan sholat sunnah ihram. Nggak ada dalilnya sama sekali. Meskipun banyak penyelenggara umroh di kita, apabila sudah pakaian-pakaian ihram, sebelum berangkat, sholat sunnah ihram. Sebetulnya bukan sholat sunnah ihram. Rasulullah itu ketika sampai di Dzul Hulaifah, beliau sholat tahiyatul masjid di sana. Dan telah masuk waktu duhur, beliau sholat duhur qashar 2 rakaat di sana. Qashar 2 rakaat di sana. Dalam riwayat yang lain, ketika hendak berumroh, Rasul sholat duhurnya di Madinah. Begitu di Madinah keluar, kemudian ambil mikot di Dzul Hulaifah. Masuk waktu asar, Rasul sholat asar qashar 2 rakaat. Ini yang sering dipahami, bukan, ini adalah sholat sunnah ihram. Nggak ada riwayat tentang sholat sunnah ihram. Tapi kalau mandi sunnah, jelas. Jadi yang Rasul lakukan, mandi seperti mandi janabah, berpakaian ihram, lalu setelah berpakaian ihram, hendak berangkat menuju ke Mekah, di situ berniat. Niat umroh tidak dengan lafaz macam-macam. Nggak ada lafaz, nawaitu umrotan, dan seterusnya, nggak ada lafaz itu. Cuman sebut satu kalimat, Bismillah. Kemudian, labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Selesai. Lalu sepanjang jalan, bacalah talbiyah. Nah, di hadis nomor 763, itu dibaca dengan kalimat, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sepanjang perjalanan terus ulang. Capek, diam sejenak, di bibir bergerak boleh, bergerak dalam hati silakan. Terus zikrullah. Berzikir kepada Allah. Terus seperti itu. Inilah Rasulullah tidak pernah melakukan lebih dari itu. Ini yang dicontohkan oleh Rasul. Terus kisahnya selesai, sudah sampai ke kota Mekah. Maka begitu sudah sampai kota Mekah, maka kemudian langsung tentu nanti ke hotel dulu dan seterusnya. Mandi boleh, bersih-bersih boleh, silakan. Tapi ingat, jangan pakai wangi-wangian. Dan saat itu Anda masih berihram. Nanti langsung menuju ke Baitullah. Begitu sampai Baitullah, apa yang dilakukan? Istilam di rukun, yaitu di rukun Hajar Aswad. Dengan cara apa? Kecup. Sekarang itu sudah otomatis nggak bisa pegang karena di jauhan. Istilah melambaikan tangan. Lambaikan tangan, isyarat kepada Hajar Aswad, lalu dikecup. Bismillahirrahmanirrahim akbar. Nah, dikecup. Kenapa? Karena memang disunahkan mencium Hajar Aswad. Lalu untuk laki-laki putaran pertama, dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani, farammala thalatha masa arba'an, beramal lari-lari kecil 3 kali antara Safa Dharma, antara Hajar Aswad dengan Rukun Yamani, lalu 4 kali berjalan biasa. Terus seperti itu keliling. Apa bacaan yang dibaca? Nggak ada bacaan apa-apa yang dicontohkan Rasul. Bebas. Kecuali disunahkan antara Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, bacalah satu doa. Terus menerus diulang. Boleh nggak ditambah yang lain? Boleh. Tapi yang terbaik bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silahkan baca itu. Dan seterusnya putaran-putaran sampai di Rukun Yamani Anda cukup Bismillahirrahmanirrahim, tidak perlu dikecup,
cukup lambaikan tangan, atau nggak perlu melambaikan tangan, dengan ucapan saja, Bismillahirrahmanirrahim, terus Hajar Aswad sampai Hajar Aswad 1 putaran, nanti dari Hajar Aswad kembali Hajar Aswad 2 putaran, lakukan 7 putaran. Hajar Aswad sampai dengan Rukun Yamani, bebas bacaannya. Mau zikir, mau doa, mau baca Quran, terserah yang sana sudah hafal. Tapi bacalah dengan tartil, dengan tertib, dengan khusyuk. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Silakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Silakan. Silakan apapun yang kita bisa baca. Baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana. Silakan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Silakan. Zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Silakan. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Silakan. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Monggo, bebas, silakan. Enggak ada aturan. Nggak ada buku-buku panduan tertentu. Buku panduan yang wajib baca ini sesungguhnya nggak pernah ada dalil. Intinya bebas baca apa saja yang sudah Anda pahami. Kecuali Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, bacalah terus-menerus. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jaraknya pendek, Yamani sampai Hajar Aswad. Baca itu terus-menerus. Selanjutnya bebas. Inilah yang dilakukan Rasul. Setelah selesai itu sudah kembali ke Hajar Aswad, mengaku istilah Bismillahirrahmanirrahim, 7 putaran selesai. Menuju ke Maqam Ibrahim, salat sunnah di depan Maqam Ibrahim, yang penting tidak persis menjauh, tetapi tetap di areal Maqam Ibrahim, salat sunnah 2 rakaat secara ringkas, sehusuk mungkin, dan bacalah surat Al-Fatihah dan Al-Kafirun di ayat di rakaat pertama, dan bacalah Al-Fatihah Al-Ikhlas di rakaat kedua. Setelah itu duduk, tunduk, mau sujud boleh, mau berdiri boleh, angkat tangan boleh, hadapkan ke kiblat, hadapkan ke menuju ke multazam, ke Ka'bah, berdoalah kepada Allah. Dengan bahasa apapun, silakan, silakan, silakan. Silakan. Selesailah tawaf. Lalu setelah itu disunahkan minum air Zam-Zam. Bahkan disunahkan boleh sambil berdiri. Kalau perlu, siram kepala. Di tempat yang aman, siram kepala. Basahi. Lalu berdoa, minta kesembuhan, minta kemuliaan, minta keberkahan. Monggo silakan, apa yang Anda minta. Setelah istirahat sejenak, menuju ke tempat sofa. Nah, terus menuju. Sampai di Bukit Sofa, maka ucapkanlah, Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya antara Sofa dan Marwah itu terdapat syiar-syiar Allah. Lalu ucapkan, abda'u bima bada'allahu bihi. Aku akan memulai dengan apa yang telah Allah perintahkan kepadaku. Lalu segera menuju di Bukit Sofa. Sampai di Sofa, hadapkan ke kiblat, angkat tangan tinggi-tinggi, minta sama Allah. Sebelum itu baca ini. Baca, dan ini wajib dibaca, dan ini harus dihafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara ahzah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Ini gampang dihafal. Tulis silakan. Hafalin, insya Allah dalam waktu 1 hari hafal. Karena lafaz ini sudah sering kita ucapkan. La ilaha illallah. Bapak Ibu jika lihat Bulughul Maram, itu di hadis tadi, di hadis nomor 763, itu di lafaz yang bahasa Arabnya, itu di baris paling bawah, dari bawah kira-kira 4 atau 5 baris, yang dicetak tebal mulai dari dalam kurung. Di situ baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah wa nasara abdah. Anjaza wa'dah wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Ini dibaca 3 kali. Dibaca 3 kali. Setelah itu Anda berdoa dengan bahasa apapun yang Anda miliki.
pakai bahasa Indonesia, mangga. Pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Ambon, Manado, monggo. Terserah Anda minta apa pada Allah. Setelah baca ini, doanya bebas. Apa yang Anda minta? Doakan orang tua, doa untuk kebaikan anak, doa itu kebaikan dunia akhirat. Terserah Anda. Baru setelah itu, dari jalur sebelah kanan, Anda berjalan biasa santai, jangan cepat-cepat. Jalan biasa. Apa yang dibaca? Bebas, tidak ada bacaan khusus. Terserah Anda. Mau doa yang mana? Zikir yang mana? Begitu ada jarak hijau dengan hijau, namanya itu dulu adalah lembah, tempat ketika pernah banjir, maka di situ disunahkan khusus laki-laki, ramel, lari-lari. Terus agak cepat sedikit lari, semangat. Disitulah baca. Apa yang dibaca? Di sana boleh dibaca dengan Allahumma gfir warham wa anta khairur rahimin. Silakan baca itu berulang-ulang. Saya tulis istighfar boleh, minta ampun boleh, bacaan apapun boleh, sampai di Marwah. Nanti setelah sorfa sampai di Marwah berbuat seperti di sofa. Sampai di bukitnya, hadap kiblat, angkat tangan tinggi-tinggi, baca lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. 3 kali, setelah itu baca doa lagi, terus keliling lagi sampai ke sofa. Berarti dari sofa marwah sekali, marwah sofa sekali, seterusnya sampai 7 kali. Diawali dari sofa, berakhir di marwah, dan Bapak Ibu lakukan dengan tumak nina, dengan tertib, jangan buru-buru kejar-kejaran, jangan. Berjalan santai, kecuali antara garis hijau. Laki-laki disunahkan cepat, bagaimana wanitanya ngikutin saja. Seperti itulah cara umroh. Sudah selesai 7 putaran, beres, tahallul, sudah selesai umroh. Nggak ada upacara tertentu, doa tertentu, zikir tertentu, yang tebel-tebel doa ini, nggak ada. Bebas. Jangan sesuatu yang mudah diberat-beratkan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan panduan singkat ibadah umroh bagi orang-orang dari sahabat kita, saudara kita yang mau berumroh, insya Allah semoga menjadi umroh yang makbul. Dengan umroh di sana pahala melimpah ruah, bisa ibadah di tempat yang luar biasa, di bulan yang subhanallah yang disucikan, dibuka pintu rahmat, pintu langit, dibuka pintu surga. Semoga kita semua insya Allah dikumpulkan oleh Allah nanti di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya doakan barangkali di antara ada keluarga, ada jamaah, para sahabat yang ingin melaksanakan ibadah umroh, semoga diberikan keselamatan sepanjang perjalanan, bi amanillah, diberikan kemudahan, dan pulang mendapatkan pahala umroh yang makbul, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan dibukakan pintu rahmatnya, serta semoga Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Demikian kepada admin Pak Irfan kami kembalikan. Silakan kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Ustadz Ahmad Susilo. Alhamdulillah bagi keluarga yang mungkin kerabat juga ada beberapa pertanyaan masuk terkait umroh Pak Ustadz. Tampaknya beberapa jamaah yang akan umroh di awal Ramadan dan juga di pertengahan Ramadan. Boleh langsung ke pertanyaannya Pak Ustadz ya. Ada rencana umroh, pertanyaan pertama, ada berencana umroh dan sudah daftar dan bayar lunas. Lalu setelah manasik ternyata ada beberapa hal yang tidak sunnah dan penyelenggaranya masih keluarga atau kerabat. Apa yang harus saya lakukan? Andai kata terjadi demikian, berkatalah dengan hikmat, berkatalah dengan santun. Mohon maaf, saya ikut tetap dengan Anda untuk berumroh dengan Anda, tapi dalam tata cara manasik, insya Allah kami akan berpegang kepada sunnah Rasulullah. Mohon maaf kalau kami tidak bersama-sama, maksudnya tidak mengikuti tata cara ibadah umrohnya sesuai dengan manasik. Kalau mau bicara seperti itu, bagus. Tapi andai kata khawatir timbul perselisihan, suuzon dan yang lain, nggak ada masalah, orang umroh nggak dibimbing kok. Meskipun dia rombongan, tetap saja umroh itu masing-masing. Yang penting tadi,
mulai dari Madinahnya, sudah mandi janabah seperti sempurna, berpakaian ihram, mau di hotel boleh, mau nanti di Zulhulaifah boleh, di Bir Ali boleh. Yang penting sejak saat itu nggak ada apa-apa lagi kecuali talbiyah dan banyak zikir. Andai kata dibimbing, si pembimbing mengatakan dengan niat nawaitu umratan lillahi ta'ala bla 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 bla, nggak usah ikutan. Anda diam, nggak ketahuan. Cukup baca oleh diri kita. Bismillah. Labbaik Allahumma umratan. Udah cukup. Dengan menyebut namamu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Sudah cukup. Nggak ada niat macam-macam. Inilah yang dilakukan Rasul. Cukup. Labbaik Allahumma umratan. Maka setelah itu sama di dalam mobil juga talbiyah. Kalau nanti ternyata ada yang nyanyi-nyanyian dengan sholawat macam-macam, nggak usah ikut. Zikir-zikir yang aneh yang kita tidak paham, nggak usah ikut. Ada zikir saja sendiri. Bawa saja buku zikir yang sahih. Silakan Anda mulai hafal. Di kitab Bulughul Maram itu zikir-zikir banyak sekali. Zikir-zikir yang ringkas saja. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Terserah Anda mau zikir yang mana. Ini zikir-zikir yang memang tepat dan Rasul telah perintahkan. Nggak perlu zikir yang macam-macam. Doanya bagaimana? Mana yang Bapak Ibu sudah hafal? Terserah. Banyak doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, silakan. Rabbana atina fid dunya hasanah, silakan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, monggo, silakan. Bahkan sepanjang perjalanan Anda berdoa dengan bahasa Indonesia, silakan. Minta apa kebutuhan kita, silakan. Sepanjang jalan, kalau ada acara-acara yang tidak sesuai contoh Rasul, nggak usah kita ikut. Hikmat insya Allah, nggak menyinggung perasaan orang. Khawatir ini terjadi pertikaian. Karena keyakinan orang berbeda. Apalagi maaf tadi dikatakan, masih saudara. Kalau ribut-ribut, jadi tidak baik. Sampai di Mekah, sudah lagi seperti itu. Silakan istirahat dan sebagainya. Masuk ke Masjidil Haram, tidak ada bacaan apapun. Kecuali baca satu. Allahumma ftahli abwabar rahmah. Doa masuk masjid, sama saja. Doa melihat Ka'bah bagaimana? Nggak ada doa khusus. Memang ada doa yang dicontohkan. Hadis ini dari beberapa jalan dhaif, tapi ada yang mengatakan menuju kepada hasan. Ketika melihat Ka'bah, Rasulullah SAW berdoa, angkat tangannya tinggi-tinggi. Bagaimana cara doanya itu? Silahkan dengan doa apapun, sebetulnya nggak ada contoh yang khusus. Bebas. Kecuali ada hadis yang sahih yang menyatakan itu. Ada. Apa doanya? Allahumma zid hadal baita tashrifan wa takriman wa ta'diman wa mahabatan tashrifan. Allahumma sarrif, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ternyata maknanya bagus. Hanya ini para ulama telah sepakat. Hadis ini kedudukannya tidak sampai kepada sahih. Maka cukup masuk masjid ucapkan sama seperti doa masuk masjid yang lainnya. Allahumma ftahli abwabar rahmah. Cukup, bismillah. Lalu setelah itu biasa istilah karena tidak sampai dari jauh begini, ngikuti terus. Ternyata bacaan macam-macam. Gak usah ngikuti, kita doa sendiri nggak masalah. Tawaf itu nggak harus ngikutin pembimbing. Nggak ada kewajiban. Doa itu masing-masing. Bapak Ibu suka lihat ada pembimbing pakai ini kenceng-kenceng. Iya semuanya ngikutin. Nggak perlu. Sebetulnya itu bagi orang yang belum paham ngikutin ya mudah-mudahan. Tapi masalahnya yang dibaca itu sesuai dengan hadis Rasul atau tidak. Kecuali bacaan yang bebas yang kita sudah paham. Ikuti. Nggak perlu mengikuti nggak apa-apa. Baca masing-masing. Mulai dari tawaf terus, nanti begitu rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad, terus Anda lebih baik bacalah Rabbana atina fid dunya. Terus ulang. Berapa kali terserah, ulangi sebanyak-banyaknya itu. Karena itu yang dicontohkan Rasul. Untuk berikutnya ngikutin. Nah seperti itu nggak usah izin, nggak ada masalah.
Bagaimana nanti setelah selesai tawaf, ada acara ini itu yang tidak sesuai, sudah tinggalin saja, nggak usah ikutan, tapi terus tetap bersama rombongan. Bagaimana nanti di sa'i, di Bukit Sofa, di Bukit Marwah, seperti yang telah disampaikan tadi, jelas hadisnya, ikuti yang dicontohkan Rasul, tapi nggak perlu berselisih dan bertentangan dengan pembimbing. Dah, biarlah pembimbing melaksanakan apa, saya tidak komen, tidak apa. Yang penting saya tidak mengikuti dia. Insya Allah tidak mengapa. Hikmah insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan Pak Ustaz. Pertanyaan berikutnya ada 2 pertanyaan yang saya coba gabungkan Pak Ustaz. Pertanyaannya adalah, apakah umrah Ramadan akan menggugurkan dosa seperti haji? Mohon pencerahan dan dalilnya. Yang pertanyaan keduanya, tadi disebutkan terkait ada 3 masjid yang utama. Dalam berumrah juga kita mampir di Masjid Kuba. Mohon penjelasannya apakah Masjid Kuba ini ada keutamaannya. Baik. Masjid Kuba itu memiliki keutamaan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Betul-betul Masjid Kuba itu punya keutamaan sebagaimana yang Rasul telah sampaikan di dalam sebuah hadis. Kenapa? Karena memang Rasul mencontohkan dan menyebutkan Kuba itu adalah keutamaan, berarti boleh kita. Boleh menuju Kuba? Boleh. Biasanya orang umrah pasti akan ada city tour. Salah satu city tour itu apa? Maka salah satu city tournya akan masjid yang pertama dicapai, insya Allah Masjid Kuba. Kenapa? Disunahkan apabila ada orang di Madinah, itu datanglah menuju ke Kuba. Karena para sahabat senantiasa sering mengunjungi Kuba. Para sahabat sering mengunjungi Kuba. Dan ini Rasulullah SAW lakukan. Monggo buka Sahih Muslim 1317. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW sering mengunjungi Masjid Kuba dengan berkendaraan atau berjalan kaki sampai di situ beliau sholat 2 rakaat. Teruskan satu hadis berikutnya 1318-nya. Dari Abdullah bin Dinar radhiyallahu anhu katanya bahwasannya Ibnu Umar radhiyallahu anhu sering mengunjungi Masjid Kuba tiap-tiap hari Sabtu. Dia berujar, aku melihat Nabi SAW sering mengunjunginya tiap hari Sabtu. Jadi ini salah satu sunnah. Bagaimana caranya? Berwudu di tempatnya. Jadi nanti di hotel sudah berwudu, berpakaian rapi, kemudian menuju ke Kuba. Sebaiknya tadi sudah punya wudu, sampai di Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, tapi di Masjid Kuba. Dan mengenang disinilah masjid yang pertama didirikan oleh Rasul. Maka Rasul sering mengunjunginya. Bahkan Rasulullah SAW mengunjunginya itu kadang-kadang di hari Sabtu, bahkan kadang jalan kaki, kadang berkendaraan. Inilah dia. Maka ada keutamaan. Apa keutamaannya? Barang siapa yang berwudu dari tempatnya, lalu berjalan mengunjungi masjidku ini, yakni Masjid Kuba, yang pertama dibangun oleh Rasul di Madinah, pada saat pertama kali datang dari Mekah ketika hijrah menuju ke Madinah, dan dia sholat 2 rakaat di masjid ini dengan khusyuk, maka nilai pahalanya seperti umroh sempurna. Bismillah, lakukan. Apa? Tadi pertanyaan yang pertama, apa Pak Irfan? Saya khilaf. Yang pertamanya, apakah umrah Ramadan akan menggugurkan dosa seperti haji? Apakah umrah Ramadan akan menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu? Pada prinsipnya, baik itu haji, baik itu umrah, secara keseluruhan akan menggugurkan dosa-dosa. Dari satu umrah ke umrah lain, dari satu haji ke haji yang lain, itu akan menggugurkan dosa-dosa. Sama baik itu umrah untuk haji atau umrah untuk umrah sunnah. 1287, Sahih Muslim, 1287. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, masa dari satu umroh ke umroh berikutnya adalah masa penghapusan dosa.
Dan ganjaran haji yang mabrur tiada lain hanya surga. Subhanallah. Bayangkan, Pak. Orang umroh ketika berangkat umroh, itu seluruh kesalahan dosa yang lalu dari umroh yang terdahulu dihapuskan oleh Allah. Plus lagi bulan Ramadan lagi. Bukankah orang yang ibadah di bulan Ramadan Allah hapuskan kesalahan dosa yang lalu? Berumroh lebih sempurna lagi. Maka sampai diibaratkan begini Pak Irfan. Kalau ada orang umroh sempurna umrohnya, ada orang haji sempurna hajinya, balik lagi ke tanah air, diibaratkan oleh Rasul kayak bayi lahir. Apa maksudnya bayi lahir? Nggak punya dosa, bersih dari kesalahan dan dosa. Akidahnya murni. Silakan, hadis berikutnya Ukhti, nomor 1288-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendatangi rumah ini atau menunaikan ibadah haji atau umroh tanpa merusaknya dengan perbuatan dan perkataan kotor serta tidak membuat maksiat, maka dia kembali pada keadaannya seperti baru lahir, bersih dari dosa. Allahu Akbar. Saudaraku yang berumroh di bulan Ramadan ini, sudah pahalanya seperti haji bersama Rasul, digugurkan dosa-dosanya, sepulang dari umroh sampai ke tanah air, kayak bayi baru lahir. Allahu Akbar. Semoga saudara-saudaraku seiman yang berumroh di bulan Ramadan ini, betul-betul, tapi yang penting menjaga umrohnya dengan baik. Nggak asal datang umroh. Ada aturan di situ, man ata hadzal bait. Siapa yang datang kepada rumahku ini, yakni kepada Masjidil Haram, yakni ada Ka'bah di sana, berarti haji atau umroh. Falam yarfus walam yafsuk. Tidak merasa fasik, tidak berbuat rofas, tidak fasik. Jaga semua amal ibadahnya sebaik-baiknya. Roja'a kayauma waladathu ummuh. Dia akan kembali ke tanah airnya seperti baru lahir. Ya Allah, dosanya bersih. Surga insya Allah. Semoga Bapak Ibu yang akan berumroh, betul-betul berumroh dengan sebaik-baiknya. Semoga kelak Allah ampuni segala dosa-dosanya. Maka itulah keutamaan umroh di bulan Ramadan. Nggak ada yang bisa mengalahkan di bulan-bulan yang lain. Kecuali bulan Zulhijjah. Karena itu berkaitan dengan urusan haji. Demikian, wallahu a'lam. Jadi umroh ke umroh menggugurkan dosa-dosa. Baik, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya ada 2 pertanyaan terkait mikot, Pak Ustaz. Pertanyaan pertama adalah, apakah dapat bermikot atau mulai berihram di Jeddah Airport dan langsung ke Mekah? Itu pertanyaan pertamanya, Pak Ustaz. Yang kedua, bagaimana jika menggunakan kereta cepat Madinah menuju Mekah? Baik. Bapak Ibu, Jeddah itu bukan mikotnya orang Indonesia. Jeddah itu mikotnya orang Jeddah. Memang banyak yang bermikot dari Jeddah padahal orang di luar Mekah. Begitu sampai Jeddah, mandi pakaian ihram dari sana. Tidak ada dalilnya sama sekali. Kata Rasulullah, kita orang yang melewati tempat mikot. Berarti mikotnya di mana? Di situ dia lewat. Maka orang Indonesia tadi bisa patuh, bisa lewat Madinah, mikotnya mikot Madinah. Zulhulaif, Bir Ali. Bisa melalui Yaman, mikotnya mikot Yalamlam. Kalau naik pesawat, langsung datang itu melalui Yaman, Yalamlam. Atau kalau melalui langsung, melalui Najd, Kornel Manazil. Kira-kira 20 menit sebelum pesawat mendarat di Jeddah. Kalau pesawat transit dulu, kadang transit di Abu Dhabi, kadang tapi di Dubai, dan seterusnya, maka dia akan melalui Yaman. Maka di mana? Yalamlam. Sama, lebih kurang 20 menit sebelum mendarat. Dan mikot-mikot itu sudah ditetapkan. Coba periksa baik-baik 743. Rasul mengatakan, hunna lahunna waliman ata alaihina min ghairihinna. Itulah mikot-mikot bagi penduduk-penduduk kota itu. Dan orang-orang yang berhaji atau berumroh melalui kota-kota itu. Adapun orang yang berada sudah di dalam garis mikot, bermikot dari tempat masing-masing. Sampai orang Mekah, mikot dari rumahnya.
Ini dalil dan ini sahih, muttafaqun alaih. Maka kalau sudah ada dalil, ikuti dalil. Nggak ada orang Indonesia tetap ditetapkan mikotnya di Jeddah. Meskipun mohon maaf, banyak sekali para pembimbing umroh yang menyarankan udah nggak usah repot-repot, nanti aja sampai Jeddah, gampang kok, mandinya, kamar mandinya juga enak. Ini bukan masalah kamar mandi enak, air melimpah ruah, bisa umroh bisa mikot di sana. Ingat, mikot itu suatu kewajiban. Jika Anda tidak berniat dari mikot, berarti telah menyalahi syariat. Karena Rasul sudah tetapkan, saudaraku sekalian. Maka selarang ulama telah sepakat, siapa yang telah menyalahi mikot, berarti dia telah salah. Berarti dia wajib bayar dam. Apa damnya? Kalau bukan haji, umroh, bisa menyembelih kurban seekor, tapi dalam hal karena umroh, atau bersodakoh kepada 6 orang miskin. Tiap-tiap orang miskin setengah sok. Silahkan. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz. Saya mendengar tausiah yang mengatakan bagi yang belum lapang rezekinya untuk umroh di bulan Ramadan, agar sholat sunnah isyraq pada bulan Ramadan, insya Allah mendapatkan pahala berumroh bersama Rasulullah. Mohon pencerahannya, Ustaz. Yang namanya sholat isyraq tidak harus di bulan Ramadan. Sholat isyraq itu kapan saja. Barang siapa yang sholat subuh bersama imam, maksudnya berjamaah di masjid, kemudian tetap di sana, tidak beranjak dari masjid, tidak pulang, tidak keluar, sampai waktu telah sempurna terbit matahari, waktu syuruk matahari telah sempurna terbit, kira-kira 1/4 jam dari posisi terbit pertama, atau 20 menit. Dari habisnya waktu subuh, tunggu kira-kira 20 menit. Lebih kurang itulah, lalu sholat 2 rakaat sekhusyuk mungkin. Maka seperti orang berhaji, berumroh, sempurna. Sempurna. Jangan menunggu Ramadan. Isyraq itu bisa kapan saja. Adapun yang mengatakan, ibu, bapak, jika nggak punya materi, tidak punya harta, kemudian nggak bisa umroh di bulan Ramadan, maka sholat isyraq ya boleh-boleh saja. Sholat isyraq menggantikan nilai pahala haji dan umroh. Tapi tetap saja lebih bagus mana pahalanya dengan umroh beneran. Ingat, kalau Anda sholat isyraq seperti berpahala ibadah haji dan umroh. Kalau Anda umroh beneran, jaminannya apa tadi? Diampuni dosa-dosanya, plus balik ke tanah air seperti bayi baru lahir. Subhanallah. Kalau Anda isyraq, nggak begitu, cuma dapat pahala haji dan umroh. Iya, tadi ada pertanyaan, Ustadz, gimana kalau naik kereta cepat dari Madinah ke Mekah? Anda tetap bermikot dari mulai Madinah naik kereta. Yang paling aman bagaimana? Yang paling aman adalah pakai pakaian ihram dari hotel. Sudah mandi dari hotel, pakai pakaian darurat. Nah, setelah sampai ke stasiun kereta cepat, di situ Anda bermikot langsung. Jadi begitu naik kereta, Anda bermikot, Anda berniat langsung. Saya sendiri kurang tahu karena saya qadarullah belum pernah naik kereta cepat. Saya tidak tahu apakah posisi kereta cepat itu sejajar dengan Kornal Manazil, yakni dengan Bir Ali atau tidak. Wallahu a'lam. Tapi cobalah nanti bertanya kepada si pembimbing. Ustaz, kalau naik kereta cepat di mana mikotnya? Kalau naik bus pasti mikotnya adalah di Bir Ali. Apakah ini juga sejajar dengan Bir Ali? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Alangkah baiknya nanti kepada jamaah yang berumroh, tanya kepada pembimbing. Kalau naik kereta cepat itu, di mana nanti mikotnya? Apakah pas sebelum naik keretanya? Ataukah nanti setelah naik kereta berjalan beberapa lama? Wallahu a'lam. Saya belum pernah menaik kereta cepat. Qadarullah, setelah diberlakukannya kereta cepat, saya belum pernah berumroh. Saya berdoa semoga saya kelak akan bisa menjalankan umroh. Insya Allah. Jika diberikan kelapangan. Secara lapang harta, insya Allah saya lapang hartanya. Bisa kalau dikumpulkan. Cuman lapang waktunya sepertinya masih agak sulit mengatur waktu. Tapi insya Allah semoga kita semua bisa berangkat untuk umroh. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz, terkait tahalul. Ada 2 pertanyaan. Pak Ustadz, bagaimana cara tahalul yang sunnah untuk wanita? Apakah di tempat sa'i itu tempat yang baik? Itu yang pertama. Yang kedua, ini dari laki-laki, Pak Ustadz.
bagaimana jika tahallul untuk laki-laki tidak bisa gundul karena alasan medis? Ketika ada alasan medis sehingga laki-laki tidak sampai gundul, tidak masalah. Yang penting tahallul. Tahallul itu menggunting rambut. Tapi Rasulullah mendoakan laki-laki yang mencukur gundul. Didoakan sampai 3 kali. Yang cuma digunting sebagian, tidak sampai gundul, masih ada rambut, didoakan cuma sekali. Sama. Tapi karena alasan medis, halal. Semampunya. Mungkin tidak semua gundul, nggak apa-apa. Masih ada panjang 1,5 senti, tidak masalah. Yang penting itu ada dicukur rambut. Tanda telah selesainya ibadah umroh. Tapi sekali lagi, yang paling sempurna adalah mencukur seluruh rambut khusus bagi laki-laki. Bagaimana wanita? Wanita tidak boleh mencukur, wanita hanya menggunting sebagian rambut. Bolehkah menggunting di Bukit Marwah ketika telah selesai sa'i? Boleh, tapi ingat jangan diperlihatkan rambut. Wanita tetap pakai jilbab, suaminya atau mahramnya atau sesama wanita pegang gunting, ambil, bisa dengan sendiri bisa. Yang penting jangan membuka dan ambillah segenggam rambut, copot-copot, segenggam rambut, gunting. Mana di bagian kanan boleh, di bagian belakang boleh, di bagian depan boleh. Silakan setelah itu. Nggak ada masalah. Tapi jangan dipertontonkan, jangan dibuka kelihatan oleh orang lain. Itulah wanita. Kalau wanita hanya menggunting, sementara untuk laki-laki dia mencukur. Itu yang paling baik. Tapi karena alasan medis, maka tidak mencukur, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya, Pak Ustaz. Pertanyaan berikutnya ini terkait Masjid Nabawi, Pak Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Apakah keutamaan dari sholat di Raudhah? Pertanyaan keduanya, mengenai sholat sunnah di Hijr Ismail dan di Raudhah, apakah itu wajib dilakukan karena mengingat pada beberapa saat akan sangat sulit dilakukan dan banyak orang dan malah bisa terinjak-injak? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, Hijr Ismail itu bukan tempat sholat, itu bagian dari Ka'bah. Tapi barang siapa yang mau sholat di situ nggak punya keutamaan apa-apa, karena Rasul tidak pernah menyebutkan. Berbeda dengan Raudhah. Apa sih yang dimaksud Raudhah? Coba Ukhti buka hadis Muslim nomor 1311. Apa sih yang dimaksud Raudhah oleh Rasul itu? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat antara mimbarku dan rumahku adalah satu taman dari taman surga, dan mimbarku berada di atas telagaku. Yang namanya Raudhah itu adalah taman surga. Raudhah itu artinya taman. Riyad itu taman. Raudhah itu tunggal, satu. Kalau Riyad itu taman-taman. Kalau Raudhah itu taman. Tamannya Rasul itu tempat Rasul ibadah. Itulah tamannya Rasul. Maka Bapak Ibu mungkin pernah baca buku kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi yang namanya Riyadhus Shalihin. Taman-tamannya orang soleh. Kenapa Imam An-Nawawi menyebutkan kitabnya itu disebut taman-taman orang soleh? Imam An-Nawawi berharap saat orang-orang soleh itu mempelajari kitabnya, membahas, membaca, mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, seakan-akan saat membaca itu lagi ada di taman-taman yang indah, sehingga betah baca. Ternyata betul. Seorang muslim ketika dia membaca kitab Riyadhus Shalihin, subhanallah, hatinya tenang kayak lagi ada di taman. Karena betapa bagusnya kitab itu, betapa banyak motivasi dalam kitab itu, betapa banyak hadis-hadis yang disampaikan, ayat yang disampaikan untuk kita menjadi semangat dalam ibadah. Jadi Raudhah itu artinya taman. Jamaknya riyad, taman-taman. Kata Rasul begini, ma baina baiti, antara rumahku, wa mimbari, dan antara mimbarku. Jadi Bapak Ibu, rumah Rasul itu nempel di Masjid Nabawi. Tidak jauh dari rumahnya Rasul itu persis ada mimbarnya Rasul, yaitu tempat biasa Rasul khutbah. Nah, antara mimbar Rasul dengan rumahnya Rasul ada ruangan khusus kamar yang Rasul biasa pakai untuk sholat malam.
ibadah, munajat. Itulah yang disebut oleh Rasul raudhah. Jadi maaf Bapak Ibu, raudhah yang sekarang untuk Bapak dan Ibu itu lebar itu udah bukan raudhah lagi. Ya cuman dinamakan raudhah boleh. Sebetulnya raudhahnya Rasul kecil. Nggak lebih dari 3x3. Boro-boro 3x3. Kecil. Ya katakanlah maksimal 3x3. Coba raudhah sekarang. Kesananya udah 10 meter lebih. Kedepannya udah 5 meter lebih. Udah cuma yang perempuan ada raudhah sendiri di sana sekian lebih. Itu dikembangkan ya biar orang pada nggak merasa gelo, nggak kecewa. Masa sudah ke Masjid Nabawi nggak ke raudhah sih? Tapi raudhah maksudnya adalah tempat di mana Rasul ibadah. Letaknya antara rumahnya Rasul dengan tempat mimbar Rasul biasa berkhutbah di waktu Jumat. Dan di situ ada kamar khusus yang Rasul biasa pakai untuk ibadah di malam hari. Yang kadang-kadang Aisyah juga tidur di sana. Itulah raudhah, luar biasa mulianya. Tempat biasa Rasul ibadah. Jadi mulia bukan raudhahnya, tapi saat Anda di raudhah, berdoalah kepada Allah, sholawat kepada Rasul, beribadah, mampu bayangkan Anda sedang ibadah seperti Rasul ibadah di tempat yang suci, di tempat yang mulia. Maka keutamanya sebetulnya sama saja. Nggak ada khusus. Cuman karena dikembangkan, raudhah, mintalah di sana, mintalah di sana. Dahulu di raudhah nggak boleh orang lama-lama. Pasti cuma lewat, lihat, sudah, doa, sudah. Langsung menuju ke makamnya Rasul. Nah sekarang sudah agak sedikit ringan dibolehkan. Tapi berdesak-desakan. Coba wanita ngantri ke raudhah, bisa 2 jam baru sampai. Laki-laki setengah jam lah insya Allah sampai. Kalau wanita, itu kan ditutup khusus. Subhanallah. Kenapa? Kadang orang lama di sana sampai 10 menit. Jangan Ibu. Jangan mengganggu orang. Cukuplah 5 menit, bahkan kurang 5 menit boleh. Sholat 2 rakaat paling berapa sih? Sekhusus-khususnya 5 menit sudah. Jangan berlama-lama. Kasihan. Apalagi wanita tadi. Setelah gelombang ini keluar, nanti masuk lagi. Coba ibu yang pernah nanti di raudhah. Bisa sampai 2 jam kan? Subhanallah. Maka jangan memaksakan diri. Bisa ke raudhah, silakan. Tidak bisa, tidak apa-apa. Karena yang dimaksud Rasul itu raudhah adalah taman surga. Di mana Rasul saat itu sering ibadah di sana. Gimana ibadahnya Rasul? Tadi sudah saya sampaikan di hadis nomor 2416, sampai kakinya Rasul aja bengkak, tumitnya bengkak, saking khusyuknya. Jadi keutamanya ibadahnya, bukan tempatnya Bapak Ibu. Demikian. Di zaman Rasul, sahabat masih hidup, nggak pada rebutan raudhah tuh insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya, alhamdulillah ada pertanyaan dari jamaah yang dulu bekerja di maskapai penerbangan di Indonesia dengan tujuan terbang ke Jeddah. Ada beberapa kasus, sedikit panjang Pak Ustaz. Ada beberapa kasus yang mau saya utarakan. Pertama, pada saat di pesawat, saya baru ada niatan untuk umroh. Tetapi karena belum paham dan belum sampai ilmunya, bahwa saya harus mikot di atas pesawat, jadi saya baru berniat berikhram mikotnya di hotel tempat kami tinggal. Lalu saya melaksanakan umroh. Itu yang pertama, Pak Ustaz. Yang kedua, saya baru ada niat umroh pada saat sudah sampai Jeddah, seperti yang kita sudah discuss sebelumnya. Jadi melakukan mikot dan berikhramnya di hotel tempat kami tinggal, lalu kami pergi menjalankan ibadah umroh. Dan ketiga, ada niatan untuk umroh, dan saya melakukan mikotnya di Masjid Aisyah. Lalu kita menjalankan ibadah umroh. Dan semuanya itu atas dasar keterbatasan ilmu saya. Apakah saya harus membayar dam akibat kesalahan-kesalahan yang sudah saya lakukan untuk melaksanakan ibadah umroh atas ketidaktahuan saya sebelumnya? Dan kalau harus bayar dam, berapakah dam yang harus saya bayarkan? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, itulah pentingnya kita belajar ilmu agama. Semua amal ibadah kita yang mau kita lakukan berdasarkan ilmu agama. Tenang hati kita. Oke, kita lupakan itu, dan ini sudah terjadi. Pertama prinsipnya begini. Apabila seseorang sudah berniat umroh sejak dari tanah air, maka mikotnya sudah ditetapkan tadi. Nggak boleh mikot setelah melalui. Andai kata Anda setelah melalui mikot baru mikot, maka kena dam.
Damnya apa? Nyembelih seekor kambing, atau memerdekakan budak, atau memberi makan orang miskin. 6 orang miskin dikasih makan, masing-masing setengah sok. Itulah dia. Itulah damnya. Itulah dendanya. Nah, bagaimana sudah lalu? Saya akan bahas dulu secara agak sedikit rinci tentang niat tadi. Kalau niat itu dilakukan sudah dalam perjalanan dan sudah melalui batas mikot, tidak mengapa Anda bermikot dari tempat yang di mana Anda melalui. Tadi yang kedua, saya nggak punya niat Ustadz, tiba-tiba setelah mendarat di Jeddah, kemudian saya punya niat untuk berumroh. Lalu saya berumroh dari hotel saya tempat menginap, dari Jeddah, atau mungkin dari Mekah, nggak ada masalah. Bismillah, semoga dimaafkan. Mulai berpakaian ihram di sana. Nah, tadi pertanyaan ketiga, mulai mikot dari Masjid Aisyah. Sebetulnya yang dimaksud Masjid Aisyah itu Ji'ronah. Karena dahulu ketika Aisyah dalam keadaan bukan, Aisyah bukan Ji'ronah. Kalau Ji'ronah itu Rasul menentukan tadi setelah perang Hunain, kemudian nggak niat umroh, tapi sudah di Mekah, baru mau umroh, maka Rasul temakan di Ji'ronah. Yang satu lagi itu bukan Ji'ronah. Apa namanya? Tempat orang biasa mikot ngulang-ngulang itu. Ada Ji'ronah, ada sampai lupa saya. Subhanallah. Itu tadi disebut Masjid Aisyah. Ada yang hafal barangkali Pak, saya sampai lupa. 743 baca. Syam atau Bukan. Orang ibu biasanya kalau sudah di Mekah, mau Tanim, subhanallah. Tanim, ya. Tanim. Nah, itulah Masjid Aisyah. Dahulu, kenapa Rasulullah perintahkan Aisyah ke Tanim? Aisyah nggak bisa umroh karena haid. Begitu sudah selesai haji, perintah untuk kakaknya Aisyah yang namanya Abdurrahman bin Abu Bakar nemenin Aisyah menuju ke Tanim. Nah, di sana dibuatlah masjid namanya Masjid Aisyah. Orang-orang lebih kenal Masjid Aisyah. Namanya Tanim. Jadi tadi pertanyaan ketiga, saya nggak punya niat. Setelah sampai Jeddah berarti sudah berada di dalam. Baru punya niat. Silahkan mandi di hotel, silahkan kemudian pakai pakaian ihram di hotel, menuju ke Tanim. Masjid Aisyah di sana. Kemudian berniat untuk umroh. Dari situ berangkat menuju ke Masjidil Haram. Halal. Jadi insya Allah pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga nggak salah. Yang salah cuma satu. Nggak punya niat awal, tapi di pesawat sudah punya niat. Qadarullah, karena di pesawat punya niat nggak bisa apa-apa, ya akhirnya baru bisa niat di Jeddah. Akhirnya dari hotel Jeddah. Sudah berlalu, semoga dimaafkan. Apakah wajib bayar denda? Tidak. Beristighfar, semoga lain kali mantan awak kabin ini, mantan pegawai maskapai ini bisa berumroh lagi dengan sempurna. Ada rizki, berumrohlah. Sebelum umroh, saya sarankan, cari ilmu, manasiklah. Khudu anni manasikakum. Ambillah tata cara manasik ibadahmu dariku. Ini pesan Rasul. Insya Allah, orang yang beribadah dengan contoh Rasul, meskipun sebetulnya lebih singkat, lebih simpel, lebih mudah, tapi pahalanya lebih besar dibandingkan orang ibadah nggak contoh Rasul, kayaknya lebih mantep, doanya tersendiri, ininya ini, niatnya sendiri, mantap sekali, tapi ternyata nggak ada contoh. Ibadah itu bukan berapa banyak, bagaimana cara, tapi apakah Anda mencontoh Rasul atau tidak. Itu yang paling utama. Jadi kepada Bapak atau Ibu penanya tadi, yang bekas awak daripada maskapai penerbangan, nggak perlu membayar diat, nggak perlu membayar denda, nggak perlu membayar dam, beristighfarlah. Mohon ampun. Dan semoga yang telah lalu Allah ampuni. Wallahu a'lam. Demikian. Baik Pak Ustadz, ada pertanyaan lanjutan terkait membayarkan dam Pak Ustadz. Jadi apabila kita ragu dalam berumroh karena takut melakukan kesalahan yang tidak sunnah, apakah kita bisa langsung saja berkurban setelah umroh? Tidak bisa. Kesalahan itu tidak dengan keraguan, keyakinan. Saya yakin, saya salah. Saya yakin, saya salah. Baru Anda bayar dam. Tapi kalau cuma keraguan-raguan tidak bisa. Harus dengan keyakinan. Sebab apa? Dalam beragama itu kita tidak boleh berandai-andai. Kita harus dengan keyakinan yang pasti.
Ini saya salah atau benar? Salah atau benar? Kalau jangan-jangan salah, untuk ini nggak bisa. Harus dengan yakin. Kalau Anda yakin ini salah, silakan Anda bayar dam. Silakan Anda berbayar fidyah. Silakan Anda bayar sedekah. Ini yang seperti ini. Jadi itulah Islam. Itu yang mengajarkan kepada kita. Jangan sampai ragu. Jadi tidak boleh kita beribadah di dalam keraguan. Wallahu a'lam. Demikian. Satu pertanyaan lagi Pak Irfan, sudah mendekati waktu. Ya Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan yang mungkin dari jamaah yang mau berumroh. Apabila saya berumroh di dalam bulan Ramadan, dan apakah saya dapat bertarawih mendekati sholat tahajud? Karena kalau mengikuti sholat tarawih di masjid, panjang-panjang katanya Pak Ustadz. Nggak masalah. Boleh pilih kok. Anda mampunya yang mana? Yang terakhir, gelombang kedua, sekitar jam 1:30. Sama, 1 jam juga sholatnya bahkan lebih, meskipun 11 rakaat. Silahkan. Boleh jadi kalau kita ngikutin yang tarawih awal, 23 rakaat, mungkin fisik kita nggak kuat. Bahkan kita baru selesai berbuka, terburu-buru. Jangan dipaksakan. Ingat, yang penting ada sholat malam, tahajud. Bukankah sholat tahajud yang terbaik adalah di akhir malam? Jadi ketika Bapak ikutnya yang akhir malam, bagus. Langsung setelah itu pulang, sahur, setelah itu datang lagi ke masjid, atau Anda bisa membawa bekal untuk makan sahur di masjid, atau banyak orang yang bersahur bersama, tapi menunya menu Arab. Biasanya menunya nggak cocok dengan kita. Silakan setelah tahajud segera pulang. Wallahualam, qadarullah sudah masuk waktu duhur, rupanya duhur sudah lebih cepat. Baik, sekali lagi, semoga sahabat kami, saudara kami yang akan melaksanakan ibadah umroh, diberi kemudahan, diberikan ilmu manasik yang baik, dan insya Allah semoga menjadi umroh yang makbul, diterima oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, kembali ke tanah air seperti bayi yang baru lahir. Semoga Allah meridhoi kita semua. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saya mohon pamit. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum untuk semuanya. Atas pencerahannya dan penjelasannya Pak Ustadz. Pada pagi hari ini, siang hari ini, kita telah menyelesaikan kajian pengajian Arja Kusuma. Mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada Pak Ustadz Ahmad Susilo. Tapi insya Allah nanti jika ada waktu kita bisa diskusikan kembali dengan Pak Ustadz Ahmad Susilo. Untuk beberapa pertanyaan yang menanyakan terkait rekaman, insya Allah nanti ada channel YouTube Arja Kusuma yang akan memberikan record, nanti di situ bisa diakses untuk record pengajian pada pagi hari ini. Dan bagi jamaah yang ingin diinfokan terkait pengajian berikutnya, bisa dituliskan di chat Zoom, nama dan WhatsApp-nya. Insya Allah di bulan Ramadan ini, pengajian Arja Kusuma jadwal berikutnya adalah di tanggal 10 April, insya Allah, dan juga tanggal 23 April. Jadi di bulan Ramadan ini, insya Allah pengajian Arja Kusuma masih akan melakukan pengajian bersama Ustadz Ahmad Susilo di tanggal 10 April dan 23 April di jam 10. Insya Allah yang sudah dalam grup WhatsApp akan diinformasikan di waktu dekat dengan waktu pengajian. Karena sudah masuk waktu zuhur, mohon maaf apabila jika ada keterbatasan dalam pengajian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih banyak Pak Irfan. Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tina. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Rumah. Lahir batin Bapak dan Ibu semuanya. Ya, terima kasih. Makasih Irfan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih Pak wabarakatuh. Irfan, Bu Lina.
Makasih Terima Mbak kasih Lina. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Irfan, Ibu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat menjalankan wabarakatuh. ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah Terima puasa. kasih Mas Ibran. Makasih Mbak Lina. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanda tangan terus kalau mau dipakai empat-empatnya adalah Mbak. Terima kasih Bu Mira. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya Allah, Tuhan panggilan yang sempurna ini, Tuhan sholat yang didirikan.